Beginilah kalau uang pajak rakyat dikelola oleh orang yang tepat, semuanya akan kembali bermanfaat dan dirasakan oleh rakyat, tidak lagi mempertebal kantong para pejabat. Jawa Barat menjadi contoh nyata, di bawah kepemimpinan Kang Deddy, yang prinsipnya uang pajak harus kembali ke rakyat, pembangunan di Jawa Barat pun terasa begitu pesat. Yang suka dengan gaya kepemimpinan Kang Deddy silahkan like, komen dan share video ini. Maksud saya ini loh Pak, saya ingin pemerintahan ini objektif. Yang gede loh Bu, saat ini. Kalau saya mau cari sesuatu dapat banyak loh Bu. Nah maksud saya, Bu Lurah dan warga juga galaknya harus sama, gitu loh. Sama yang gede galak kalau melanggar, sama yang kecil galak kalau melanggar, sama yang gede kalau melanggar tutup, sama yang kecil juga tutup, sama-sama melanggar. Gitu. Jangan kalau ke gubernur ributnya luar biasa, kalau ke rakyat biasa nggak bisa. Negara harus benar. Bu, yang ngebul itu melanggar nggak sana? Gimana Sob? Ya kami meminta kolaborasi Pak dengan pemerintahan daerah. Sok kolaborasinya pengen apa saya nanya? Sok saya nanya. Pengen difasilitasi mungkin dengan pihak perhutani Pak untuk relokasi pembakaran liar. Kalau ke perhutani juga sama ngebul juga Bu. Direlokasi di satu tempat kan Pak mungkin. Kan ngebul juga. Kalau asap mah kan dimanapun tetap jadi asap. Pasti. Nah Ibu, ada ini asapnya ini enggak melanggar kapasitas nggak? Karena kalau pembakaran langsung seperti itu pasti dia ada bahan pencemarnya Pak, ada emisinya Pak. Gitu loh. Jadi kalau ya kalaupun gini loh, ya, yang masalah kan bukan tempatnya, asapnya. Nah, Jadi kalau dipindahin juga di tempat jauh, tetap asapnya sama, maksud saya gitu loh. Saya mah pengen objektif aja, asapnya sama. Gitu loh. Emang kalau dipindahin ke tanah perhutani asapnya jadi beda? Sama aja. Jadi yang melanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya. Gimana kabarnya? Semoga tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ruah. Kembali lagi dengan kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menayangkan berita-berita yang heboh, membuat emosi kita ini lagi memuncak kalau memberitakan masalah pejabat di negeri ini. Pasti. Baiklah saudaraku, sebelum kita melanjutkan beritanya, jangan lupa dukungannya untuk channel ini, channel Pabrik News. Semoga channel ini tetap bisa berkembang menayangkan berita-berita yang bermanfaat dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel ini. Baiklah saudaraku semuanya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, mari kita lanjutkan beritanya berikut ini. Gubernur. Oke, jadi mungkin kita udah lihat ya yang di medsos selamanya anggaran 420 juta yang memang kita siapkan untuk belanja jasa cuci atau laundry keperluan rumah tangga untuk gedung-gedung pada rumah jabatan. Karena memang kalau kita lihat di data RUP itu memang nama nomenklaturnya itu belanja cuci atau laundry untuk kepala daerah. Padahal sebenarnya anggarannya diperuntukkan bukan hanya untuk jasa untuk laundry pakaian kepala daerah, tapi untuk item-item atau rumah tanggaan yang ada pada gedung di rumah jabatan, misalnya kayak laundry karpet, laundry gorden, bed cover, taplak meja jamuan, dan rumah jabatan kan nggak hanya satu gedung itu aja ya. Jadi kita mengakomodir kebutuhan operasional 6 gedung yang memang setiap harinya dilaksanakan kegiatan-kegiatan di sana. Kan kita udah tahu ya kalau sekarang kan efisiensi kegiatan nggak ada di hotel. Jadi otomatis kegiatan seremonial, kedinasan, sosial, keagamaan, organisasi masyarakat itu dilaksanakan di gedung-gedung pada rumah jabatan. Jadi begitu banyak tamu masyarakat yang membuat acara, mengadakan acara, dan kami tidak memungut anggaran atau kami tidak memungut biaya operasional apapun. Jadi keperluan laundry itu tersebut tidak hanya untuk pakaiannya Pak Kepala Daerah. Jadi itu hanya di nama di RUP-nya saja. Masa guru ngepel gitu loh, siswanya banyak. Jadi kelas 12, Bapak kebetulan kelas 12-nya udah nggak ke sekolah. Nggak apa-apa diundang ke sekolah, kan nggak ada masalah diundang ke sekolah untuk membersihkan sekolah, kan nggak ada soal. Karena setiap siswa kalau diundang ke sekolah kan pasti datang.
Kalau begitu, kalau ini sudah nggak ada siswanya kan? Sudah. Kalau nggak ada siswanya kita bongkar atapnya, kita ganti, karena bocor kan? Ya. Jeb, ya udah aja sok ini mah dibongkar aja, karena ini siswanya udah nggak ada. Bisa kan? Tambahan kulit di luar. Ya udah, nanti ini dibongkar atapnya, Bu, saya ganti atap. Nanti dihitung aja, Ki. Iya. Ini kan hanya ganti atap kan? Plafon. Tunggu dibongkar genteng nah. Terkedah. Oh, nggak usah ya. Jadi cukup plafonnya aja. Oh. Ya udah, plafonnya aja dibongkar. Kalau ingin agak artistik, ganti aja sama bilik. Plafonnya pakai si Aki. Oh. Suruh tambah kerja aja orang Tasiknya. Siap. Ininya nggak usah lagi pakai gipsum kan? Coba pakai itu bilik. Nah ini biar nanti ini cobalah kita bikin ruang kelas ini. Ininya suruh ditutupin pakai bambu. Ditutupin pakai bambu, kesininya pakai bata kuning dulu. Kita kasih contoh lah ruang kelas yang nyaman. Gitu. Atapnya kasih bilik aja. Bisa kan? Ganti aja. Itu mah cuma ganti plafon kan? Guru kenapa, Bu? Guru sekarang kok ragu sama murid? Takut? Secara umum? Di sini aja Tidak ngobrol. ada, iya. Saya kan selalu belain. Kalau guru selama benar, saya belain sampai kapanpun. Kenapa guru sekarang tidak kayak dulu bisa gerakin murid? Takut? Sebetulnya bukan takut ya Pak, memang ada juga kita punya kegiatan apa namanya kemarin P5 P5 itu apa? ada itu penguatan profil pelajar Pancasila. Apa Pak? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, Pak. Ada proyek PJBL juga, jadi mengelola sampah Iya. sampai menjadi, jadi mereka diberikan peluang kesempatan untuk berpikir kreatif bagaimana memanfaatkan sampah di sekitar menjadi barang yang produktif, menjadi barang yang bermanfaat. Kalau saya sih menurut saya tidak begitu. Di sekolah ada guru biologi. Biologi kan diajarin teori Urey, bagaimana bakteri bisa membusukkan sampah. Kenapa nggak guru biologi ngajarin itu? Guru biologi itu ngajarin bagaimana sampah itu berubah jadi pupuk, bagaimana sampah berubah jadi maggot. Guru biologi, guru fisika, guru kimia ngajarin bagaimana plastik itu berubah bisa menjadi bahan bakar. Nah, saya gini, kalau negara ingin maju, maka guru bidang studi di sekolah tidak hanya fokus pada akademik, tapi si pelajaran di sekolah itu harus ada makna bagi kehidupan, pasti jadi menarik. Kan ini kan harus berubah sistem. Dan saya selalu nyampaikan, guru tidak usah terlalu terfokus pada aspek akademik pencapaian. Tetapi mari kita rubah ke arah bagaimana membentuk karakter siswa. Karena pinter aja kalau nggak kreatif nganggur. Iya Pak ya? Gitu. Pinter nggak kreatif nganggur. Gitu. Kayak pelajaran itu saya kan baca tuh lihat di TikTok kan, anak Jepang SD diajarin nyugu gitu loh. Di Indonesia pasti juga udah sekolah diajarin nyugu. Nah, itulah kan akhirnya orang lain nguasain perkayuan, nguasain pertukangan. Ya kita hanya ingin jadi karyawan aja kan. Gitu. Ini Pak, nanti hari Senin besok plafonnya kita akan ganti Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya mohon maaf kemarin tegas-tegas sama Bapak Pak. Anak Bapak soalnya komplain di media sosial, terido dunia akhirat. Karena itu kewajiban saya, kalau nggak gitu nggak berubah. Gitu. Ini, Jip besok aja Jip. Diukur aja, nanti sore si Aki suruh ukur aja. Berarti kita butuh bilik, kita ganti sama bilik ini Pak. Mantap nih. Ininya tutup pakai kayu, kayunya rendam dari sekarang. Kayak gini loh, misalnya di sekolah pelajaran. Kan kenapa sih yang sekolah kimia itu kalah sama orang desa? Misalnya bagaimana cara mengawetkan bambu agar bambu ketika menjadi bahan bangunan tahan lama. Nah, tukang-tukang di saya merendamnya dengan portas. Nah, nanti kan di sekolah bisa jadi pelajaran tuh. Bambu, guru kimianya menjelaskan kenapa bambu ketika direndam oleh portas selama 3 hari, itu bambu itu menjadi awet, bisa kuat puluhan tahun.
Apa unsur kimiawi yang bisa membuat bambu itu kuat? Kalau dalam pandangan saya adalah seluruh materi-materi hidup yang ada di bambu itu yang memiliki daya rusak untuk bambu itu mati dengan portas gitu loh. Gitu. Saya tuh pengen sekolah tuh kayak gitu. Komo SMK mah, kayak SMK nggak bisa beresin WC kan ngaco. Ibu Pak, nanti itu besok nanti sore masuk alat berat. Kedepannya itu mau dibongkar, dirapikan, dan saya di situ sudah nyimpen pohon. Nanti ditanemin, gitu Pak. Ini kan jalan yang ngecatnya. Yang rusak lagi di sebelah mana? Yang rusak lagi? Di belakang itu ada bekas SMA 4 ya. Ya. Tapi waktu kita itu kelas sudah tercukupi sebenarnya kita 12 segala macam. Tapi tadinya dari tahu pada saat saya kesini juga sudah hampir ya. Rudi Masuk pernah mengatakan sibuk bekerja, tapi yang mana dulu kerjanya? Tanpa basa-basi, mari kita lihat hasilnya ya. Kita bekerja Pak, kita bekerja. Pak makan buaya. Badan kuat, tenaga kuda. Cakep. Warga Balikpapan semakin bangga sebab gubernurnya masih sangat muda. Aku nak itu. Aku nak yang itu. Aku nak yang itu. Tak boleh bunyi. Assalamualaikum. Tiba-tiba muncul tanpa pemberitahuan UNRAS, tanpa orasi, geruduk-geruduk melakukan pembakaran, dan masih bisa dikendalikan oleh jajaran Polda Jabar dan Poltabes Bandung. Dan semoga para perusuh ini segera disadarkan, tidak terus-terusan membuat rasa cemas di lingkungan masyarakat, tidak terus-terusan membuat rasa takut dan rasa tidak nyaman. Dan saya yakin jajaran Polda Jabar akan mampu menyelesaikan, mengusut tuntas tindakan kriminal itu, dan bisa memprosesnya secara hukum. Warga Kaltim kok pada betah ya punya gubernur kayak gini ya. Sekarang dia ngulah lagi, cuci bajunya dia aja pakai anggaran 450 juta per tahun. Kalau kita akumulasikan, kalau dia gaji ART, asisten rumah tangga, 5 juta per bulan, itu hanya menghabiskan anggaran 60 juta per tahun. Gila, luar biasa di markupnya, harga itu gila-gilaan. Asli uang rakyat itu memang benar-benar untuk kehidupan pribadi dia, bukan untuk rakyat. Ayolah warga Kalimantan, kalian bertindaklah, ini udah nggak bener. Orang seperti ini udah cocoknya diturunkan ini jadi gubernur. Nggak bisa ini jadi gubernur yang begini. Bener-bener luar biasa, dihabisin sehabis-habisnya uang rakyat itu untuk kehidupan pribadi dia. Coba kalian pikir warga Kalimantan gimana.
Gubernur Kaltim ini ya, anggarannya itu aneh-aneh guys, macam-macam aja, nggak jelas. Nih, terkait kursi pijat di rumah jabatan Gubernur Kaltim seharga 125 juta. Kata Rudi Masud nih, kasihan gubernurnya, jalannya tersendiri, perjalanan ribuan kilo. Jadi ya, mesti pakai kursi pijat kayak gitu. Gila gak guys? Ngeluh dia jadi gubernur. Anggaran miliaran lolos, DPRD Kaltim disorot, kakak jaga marwah adik. Riuh soal anggaran di Kalimantan Timur, mulai dari mobil dinas 8,5 miliar, rumah jabatan 25 miliar, hingga kursi pijat dan akuarium ratusan juta. Ternyata dinilai menutupi persoalan yang lebih mendasar, yakni lemahnya fungsi pengawasan DPRD Kaltim. Dosen Fakultas Hukum Unmul, Herdiansyah Hamzah atau Castro, menilai jika pengadaan itu bagian dari politik anggaran, maka DPRD tidak bisa lepas tangan. Sebab lembaga legislatif punya fungsi anggaran yang melekat. Mereka seharusnya menjadi pengawas, terutama untuk memastikan anggaran berpihak pada kepentingan publik. Namun yang terjadi, dia nilai justru sebaliknya. Anggaran miliaran untuk fasilitas gubernur dinilai lolos, tanpa kontrol yang memadai. Castro menyebut, politik anggaran hari ini terlihat lebih mengabdi pada pejabat, bukan rakyat. Selain itu, ia menyoroti relasi kekuasaan di Kaltim. Hubungan kakak adik antara Gubernur Rudi Masud dan Ketua DPRD Hasanuddin Masud dinilai berpengaruh terhadap jalannya pengawasan. Situasi ini, menurut Castro, membuat fungsi kontrol DPRD tidak berjalan optimal. Bahkan dalam 1 tahun pemerintahan, hampir tak terlihat pengawasan yang memadai.